Veda Ega Pratama dominasi podium 1 langsung jajal mapping terbaru Honda NSF 250 RW. Bahkan KTM dibuat panik usai melihat kecepatan Veda yang meningkat drastis dan langsung sampaikan pernyataan sangat sensasional ini. Yuk simak informasi yang akan buat kalian tercengang berikut ini. Perjalanan Veda Ega Pratama di Moto3 2026 terus menjadi sorotan, bahkan sejak seri pembuka musim ini. Sebagai pembalap muda asal Indonesia yang menjalani musim debut bersama Honda Tim Asia, Veda tidak datang hanya untuk belajar, ia datang untuk langsung bersaing, dan sejauh ini, ia membuktikan itu. Di beberapa seri awal, Veda tampil konsisten dan berani. Ia mampu menempatkan dirinya di tengah persaingan ketat para pembalap papan atas. Puncaknya tentu terjadi saat ia meraih podium di Brazil, sebuah pencapaian yang langsung mengangkat namanya ke perhatian dunia balap internasional. Kini, tantangan berikutnya sudah menanti. Seri Moto3 Spanyol 2026 di Circuito de Jerez Angel Nieto akan menjadi panggung penting bagi Veda untuk melanjutkan tren positifnya. Sirkuit ini bukan sekedar lintasan biasanya. Ia tidak lagi hanya ingin finish bagus, ia ingin lebih. Targetnya kini jelas, kembali naik podium, bahkan membuka peluang untuk meraih kemenangan pertamanya di Moto3. Setibanya di Spanyol, Veda langsung fokus mempersiapkan diri. Ia bersama timnya bekerja keras untuk memaksimalkan setiap detail. Kabar menarik datang dari garasi tim, di mana Veda disebut sudah mendapatkan mapping baru untuk motornya. Ini bukan perubahan kecil. Honda Tim Asia diketahui telah melakukan evaluasi menyeluruh setelah seri Amerika. Mereka menemukan beberapa kelemahan, terutama dalam aspek traksi dan performa saat akselerasi keluar tikungan. Dari situ dilakukan upgrade setting motor yang diklaim mampu memberikan tenaga lebih stabil dan respon yang lebih baik. Jika adaptasi ini berjalan sempurna, potensi Veda untuk tampil lebih kompetitif di Jerez sangat terbuka lebar. Bahkan tidak sedikit pihak yang mulai memprediksi bahwa ia bisa meraih podium keduanya musim ini, atau bahkan menciptakan kejutan lebih besar. Veda sendiri menyadari bahwa tantangan di Jerez tidak akan mudah. Namun ia menunjukkan sikap yang matang. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa dirinya akan terus belajar dan memperbaiki kesalahan dari seri sebelumnya. Sekarang saya tahu saya bisa bersaing dengan kelompok depan, jadi saya menginginkan lebih. Balapan selanjutnya di Jerez akan menjadi lintasan bagus bagi saya. Saya akan memperbaiki kesalahan di Amerika dan melakukan yang terbaik, ujarnya. Pernyataan itu mencerminkan satu hal penting, mentalitas. Bukan sekedar cepat tapi juga lapar akan perkembangan. Menariknya, performa Veda juga mulai mendapat perhatian serius dari rival. Tim-tim besar seperti KTM dikabarkan mulai mengirimkan sinyal waspada. Hal ini bukan tanpa alasan. Dalam data telemetri di Amerika, Veda sempat mencatatkan pace yang sangat cepat, bahkan mendapat fastest lap sebelum akhirnya mengalami crash. Artinya, dari sisi kecepatan murni, Veda sudah berada di level yang sangat kompetitif. Saat ini di klasemen sementara Moto3 2026, Veda berada di posisi ke-7 dengan 27 poin. Ia juga memegang status sebagai rookie terbaik sejauh ini, sebuah pencapaian yang menunjukkan konsistensi luar biasa di musim debutnya. Sementara itu, puncak klasemen masih dikuasai oleh Maximo Huiles dengan 65 poin, yang tampil sangat solid sejak awal musim. Namun musim masih panjang, dan bagi Veda Ega Pratama, Jerez bisa menjadi titik penting berikutnya. Apakah ia mampu mengubah momentum menjadi hasil besar, atau justru tekanan akan menjadi tantangan baru? Satu hal yang pasti, Veda tidak lagi dipandang sebagai sekedar rookie. Ia adalah penantang. Dan di Jerez, ia datang dengan satu tujuan, membuktikan bahwa dirinya pantas berada di barisan depan dunia balap. Gila sih ini, makin kesini makin gak masuk akal. Veda bukan cuma cepat, tapi udah mulai dominan. Langsung adaptasi sama mapping baru Honda, terus bisa naik podium 1. Itu sih bukan pembalap biasa, itu kelasnya udah beda. Pantas aja KTM sampai panik. Ini baru yang namanya pembuktian. Dari awal udah kelihatan potensinya. Sekarang langsung meledak. Mapping baru langsung klik, performa langsung naik drastis. Jarang banget ada rookie bisa secepat ini adaptasinya. Indonesia patut bangga banget. Merinding bacanya. Veda tuh kayak nggak ada fase belajar lama. Langsung ngerti motor dan langsung gas. KTM sampai bereaksi berarti impact-nya udah nyata banget. Ini tanda kalau dia udah mulai masuk radar pembalap top. Yang gue kagum itu konsistensinya. Bukan cuma sekali doang, tapi tiap race ada peningkatan. Sekarang ditambah mapping baru, makin gila performanya. Kalau kayak gini terus bisa jadi kandidat juara ke depan sih. Akhirnya Indonesia punya rider yang bikin tim-tim besar mulai waspada.
Veda ini bukan cuma numpang lewat di Moto3, tapi udah mulai ngacak-ngacak persaingan. Podium 1 plus peningkatan performa drastis, itu udah kombinasi yang serem banget buat rival. Ini sih bukan lagi kejutan, tapi udah jadi ancaman nyata. Rookie tapi udah bisa bikin KTM panik. Itu levelnya udah beda. Tinggal jaga fokus sama konsistensi aja. Masa depan dia cerah banget. Salut banget sama cara dia berkembang. Dari race ke race, makin matang, makin cepat, dan makin percaya diri. Mapping baru langsung dimaksimalkan. Itu nunjukin dia ngerti banget motornya. Veda ini bener-bener paket lengkap. Gokil sih ini, udah masuk level ngeri. Baru dapat mapping baru langsung gas podium 1. Itu adaptasinya cepet banget. Banyak rider lain butuh waktu, Veda malah langsung klik. Pantes aja KTM langsung kebakaran jenggot lihat datanya. Ini bukan cuma soal cepat, tapi soal kecerdasan baca motor. Veda kelihatan ngerti banget karakter NSF 250 RW. Makanya mapping baru langsung dimaksimalkan. Kalau udah kayak gini, lawan-lawan pasti makin waspada tiap sesi. Bangga banget sumpah. Dari dulu kita nunggu momen kayak gini. Sekarang beneran kejadian. Veda nggak cuma bersaing, tapi mulai dominasi. Bahkan tim besar seperti RKTM aja sampai panik. Itu udah bukti nyata kualitasnya. Yang gue suka dia nggak banyak omong, tapi performanya yang bicara. Langsung podium 1 setelah upgrade motor itu udah kayak tamparan keras buat rival. Ini sih sinyal kalau dia siap fight di depan terus. Kalau performa kayak gini dijaga terus, ini bisa jadi awal era baru buat pembalap Indonesia di Moto3. Veda udah nunjukin kalau dia punya semua modal, skill, mental, sama adaptasi cepat. Tinggal konsistensi aja. Serius ini jarang banget terjadi. Rookie tapi udah bisa manfaatin upgrade motor seefektif ini. Biasanya malah butuh waktu adaptasi panjang. Veda malah langsung tancap gas. Ini sih bakat plus kerja keras ketemu. KTM panik itu bukan tanpa alasan. Kalau lihat peningkatan Veda yang drastis, jelas dia bakal jadi ancaman utama ke depan. Sekarang aja udah podium 1. Gimana nantinya? Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari tim, sponsor, hingga pemerintah, juga menjadi faktor penting dalam perkembangan kariernya. Tanpa dukungan yang kuat, akan sulit bagi pembalap muda untuk menembus level dunia. Oleh karena itu, keberhasilan Veda sejauh ini juga merupakan hasil dari kerjasama banyak pihak yang percaya pada potensinya. Di masa mendatang, rintangan yang harus dihadapi Veda dipastikan akan semakin berat. Kompetisi di Moto3 sangat ketat dengan banyak pembalap muda berbakat dari berbagai negara. Namun, jika ia mampu mempertahankan konsistensi, meningkatkan pengalaman dan terus belajar dari setiap balapan, peluang untuk meraih prestasi lebih tinggi akan semakin terbuka. Bukan tidak mungkin, dalam beberapa tahun ke depan, Veda bisa naik ke kelas yang lebih tinggi seperti Moto2 atau bahkan MotoGP. Namun, perjalanan menuju ke sana tentu membutuhkan proses yang panjang dan penuh tantangan. Yang terpenting saat ini adalah fokus pada perkembangan diri dan memaksimalkan setiap kesempatan yang ada di Moto3.